Ya udah nikah siri sama perempuan lain. Lah terus kenapa kamu menuntut? Ya kan karena itu yang perempuannya itu kan nuntut saya dulu, melaporkan saya kalau saya itu kasus pencemaran nama baik, terus saya dikatakan kalau saya itu lonte, kalau saya itu dikatakan apa ya Miss ya, saya itu malah saya dikatakan pelakor gitu, padahal kan dia yang ngambil suami saya gitu loh Miss. Oh, akhirnya kamu minta pengacara untuk membantumu dan akhirnya bisa sidang ya? Padahal kamu kemarin yang dikatakan akan dipidana gitu ya? Iya, kan akhirnya kan saya sama itu telepon sama pengacara itu terus ngomong lagi tuh, bisakah ini dikasuskan, terus alhamdulillah udah dibereskan. Ternyata itu ketahuan kalau si perempuannya itu ngasih uang ke Polres itu 100 juta atau gimana gitu. Wah, ternyata. Tenan apa fitnah? Nah masa pengacaranya Miss Yuni ngomong gitu, masa fitnah? Terus akhirnya diendus semuanya? Nah, alhamdulillah bisa dikondisikan ini, terus ini mau diambil hak asuh anak. Kan anak saya kemarin sering diajak ke perempuannya itu, terus anak saya itu ngadu ke saya, katanya kalau diajak ke situ itu ayahnya itu ngasih uang terus sama anaknya itu, anak si perempuan, anak saya nggak dikasih gitu. Ibu kenapa ya, itu ayah kok si yatim, saya nggak paham pertama kali Miss, ngomongnya si yatim itu kok manggil ayahku kok ayah gitu, katanya ayah kasihan dia nggak punya ayah gitu Miss. Oh, jadi suamimu datang ke rumah pelakor bawa anakmu, terus anakmu mengadu. Ya ngadu kalau itu yatim, kata ayah kasihan dia nggak punya ayah gitu, manggilnya ayah. Sekarang ayah udah nggak sayang sama aku, malah sayang anaknya wong gitu anakku Miss. Jadi aku kan juga namanya orang tua ya Miss ya. Ya sebenarnya saya udah tahu dia selingkuh, tapi maksud saya udah saya peringatkan dari awal, kamu boleh gini-gini di luar, yang penting jangan dibawa pulang dan jangan bawa anak. Saya udah nyaranin gitu Miss. Saya sebenarnya kepengen mertahankan supaya baik di mata anak gitu. Sebenarnya saya udah ngasih kesempatan seperti itu. Maksud saya tuh yang penting saya bekerja di sini dulu, nanti pulang diselesaikan gitu. Tapi ya nggak tahu lah Miss, sebenarnya saya juga ingin mertahankan gitu loh Miss. Tapi dari pihak keluarganya itu sama saya benci, katanya itu perempuannya itu sayang lah, di rumah sakit disuapin lah, dipijitin gitu, ngomong sama tetangga-tetangganya itu. Jadi akhirnya kan kamu kemarin nggak ada jalan keluar, terus kamu tanya Miss Yuni ada nggak pengacara yang mau membantu? Bahkan hartamu mau diambil ya? Iya. Hartamu juga mau yang diambil ya? Padahal kamu yang kerja ke luar negeri. Iya, itu semua kan saya yang bikin itu, yang modalin dia, terus saya disuruh waktu itu kan saya mau pinjem itu 50 juta, rencana kan mau bikin ngecor, ternyata dia punya hutang sama yang di Singapura itu 20 juta. Jadi saya harus yang 50 itu akhirnya buat bayar yang Singapura itu 20 juta, sama yang buat modal dia di Pemalang itu tapi dia nggak ngakui Miss, katanya uangnya itu yang ngakui saya yang habiskan. Berarti intinya adalah kamu yang kerja bertahun-tahun di luar negeri, iya. Suamimu malah momong bojone wong dan momong anak wong. Sangar. Jadi karena saya itu sebenarnya tuh saya nggak apa-apa, tapi jangan bawa anak. Saya tuh paling nggak suka anak dibawa-bawa. Jadi saya juga gimana ya Miss ya, emosi lah Miss. Anak sampai ngadu, ibu masa ayah sayang anak wong, rasa sayang anak dewe, masa anak wong diajak jalan-jalan jauh-jauh, terus anak dewe gak tahu diajak jalan-jalan, ngadu seperti itu loh Miss. Katanya pernah diajak jalan itu, ayah itu duduk di depan sama itu Mbok Nesaka, itu kan anaknya namanya itu ya, namanya si A ya, Mboknya A gitu, malah saya di belakang nggak di seperti dicuekin gitu loh. Katanya yang diurus itu cuma anaknya perempuannya itu aja. Anak saya kan ngadu seperti itu, jadi saya emosi kan Miss.
Saya sebenarnya udah ngomong sama dia, kamu boleh keluar sama di luar mau gini-gini terserah. Yang penting jangan bawa anak, jangan di depan anak. Saya udah mengingatkan seperti itu, Miss. Nah, kenapa kamu berpikir nyari Miss Yuni waktu itu? Saya waktu itu kan ya gara-gara saya itu kan Miss diancam. Diancam itu. Jadi saya mau cari, kalau pengacara di Indonesia kan saya takutnya tuh diiming-iming, tapi takutnya nanti kena tipu lagi. Apa ya? Kena tipu lagi gitu loh, Miss. Jadi saya kan saya udah mengikuti Miss Yuni itu lama, tapi nggak berani mau curhat, mau ngomong itu. Sebenarnya udah dari bulan 11 itu saya udah minta cerai sama suami. Tapi malah saya dituduh saya yang nggak mau diceraikan. Itu kan lucu kan, Miss. Berarti artinya adalah pelakor macak dari bojo asli. Sekarang ini banyak sekali mau kondo ya, Mbak ya? Iya, terus yang lebih lagi tuh katanya saya yang nangis-nangis minta balikan sama suami. Padahal jam 3 pagi itu, Miss. Dia telepon saya nangis-nangis minta kembali. Terus saya bilang, kalau kan waktu itu ibu saya meninggal kan, saya bilang kalau mau datang ke ibu saya yang itu Kak Zia, berarti kita masih bisa diteruskan. Kalau tidak mau datang ya udah, hubungan kita udah nggak ada sampai di sini. Saya bilang gitu kan, Miss. Itu katanya malah perempuannya ngomong sama saya, kalau nggak perempuannya ngizinin nggak mungkin ke orang tua saya, itu katanya gitu. Oh, jadi kamu kemarin cari saya karena ketakutan sama si pelakornya, malah kamu yang mau dipenjarakan ya? Iya, sebenarnya dia itu udah nyumbarin ke tetangga-tetangga, katanya itu ngomongnya dia nanti nggak bisa pulang, mau saya kasusin, mau masukin ke sel, ke penjara, nanti pulang dari Bandara Semarang itu langsung diambil sama polisi gitu. Udah di kampung itu udah disebarin seperti itu, Miss. Wow, keren. Udah ngomong gitu. Laki-laki saya itu udah ngomong seperti itu, nanti dia mau tak kasusin gitu. Kan jadi saya ya kerja juga nggak konsen, juga gimana ya, Miss ya, namanya saya tuh malah kalau saya masuk ke sel nggak masalah, tapi anak itu loh, Miss. Saya kan masih mikirin ke anak, saya udah kerja jauh-jauh, masa pulang orang tuanya ke situ kok. Padahal kalau saya mau, kan saya udah tahu undang-undangnya, suami selingkuh bisa dimasukkan kan, dituntut kan, Miss. Saya udah berpikir ke situ, saya udah nggak mau, saya pengennya diam, nanti diselesaikan. Udah saya mau, udah pernah nawarin, Miss, kasih ceraikan saya, biaya tak tanggung. Dia nggak mau. Oke. Sampai saya berpikir, Miss. Terus bilang lagi, ya udah kasihkan KTP, semua KTP kakak, kalau nggak mau saya urusin sendiri. Dia juga nggak mau. Terus maunya apa dia? Ya nggak mau, ya nggak mau. Katanya suruh ngurus sendiri, tapi saya nggak dikasih KTP apa, semuanya nggak dikasihkan ke saya, Miss. Saya udah minta. Terus? Makanya saya ini harus mencari Miss Yuni, apakah bisa, saya kan konsultasi dulu sama pengacara itu, apakah bisa, saya nggak punya yang asli, ini semua nggak ada yang asli gitu. Saya kan tanya seperti itu, Miss, karena saya nggak ada sama sekali yang aslinya. Oke, intinya sudah bisa ditangani dan ternyata bisa sidang ya? Alhamdulillah ya, doain ya, Miss ya. Siap. Insya Allah kalau nggak Jumat atau minggu depan gitu tadi udah, alhamdulillah udah, semoga bulan ini atau bulan depan awal gitu clear lah gitu. Siap. Alhamdulillah gitu. Jadinya saya langsung kasih itu, nanti kekurangannya nanti gitu loh. Saya udah berjanjian kan, saya minta tolong, Miss, tolonglah, Miss, jangan. Ya coba, nggak apa-apa, langsung ngomong sama pengacaranya. Nggak ada masalah. Iya, saya juga udah ngomong sama pengacara, jadi ada ke Miss Yuni juga gitu. Oke, siap. Jadi semoga cepat tuntas ya. Alhamdulillah, iya, Miss, kan mau kerja konsen juga sih, Miss, untuk masa depan anak gitu. Wes, konsen cari uang, wes. Nggak usah mikir yang aneh. Pokoknya dikasih semangat gitu sama pengacara. Oke, siap. Kamu konsen, terima bersih, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, bener-bener ya Allah masih diuji sama Tuhan, itu masih diuji gitu ya, Miss ya, kita. Betul. Nggak usah khawatir, semuanya baik-baik saja. Iya, kalau kita benar, alhamdulillah masih ada jalan ya, Miss ya. Siap. Ya wes, gak usah nangis. Pak Teni yo, tamu yang gue yo. Alah, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke.
Satu kasus selesai. Ternyata si pelakor lebih ganas daripada yang aslinya. Suami istri yang asli nggak bisa berbuat apa-apa, malah diancam dipenjarakan. Ini piye toh? Istri asli ini malah dipenjara, no. Aduh, gak bahaya tak? Ya bahaya rek, kenyataannya kayak gitu. Ya wes, itu aja dari saya karena mungkin sebentar lagi anak saya sudah pulang ya teman-teman ya. Besok masih ikut sidang yang kemarin, hari ini juga Mbak bisa telepon. Apa iki? Apa mana iki, penipuan mana iki? Sebentar. Halo? Halo. Selamat Selamat malam.